Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Untara. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 22C6. Video kali ini saya buat untuk mengampu tugas dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMKOM. Video kali ini berisi tentang pemaparan materi pertemuan keempat dengan judul Pengolahan Data IoT. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materinya. Peran IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses pengolahan data IoT. Yang pertama, pengumpulan data. Perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Yang kedua, pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Yang ketiga, ada pengolahan data, di mana data diolah untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Yang keempat, analisis data. Analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang kelima dan yang terakhir adalah tindakan, di mana keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Proses pengumpulan data. Yang pertama, pendeteksian fenomena. Sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu dan gerakan. Yang kedua, konversi ke data digital. Sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Yang keempat, pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Tantangan dalam pengumpulan data. Kesesuaian sensor. Pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Akurasi data, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan energi, beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Konektivitas, memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Studi kasus di mana Indela Smart Home memakai 3 sensor, ada sensor suhu, cahaya, dan gerak yang akan mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan, data dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Yang terakhir, analisis data, mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Pengiriman data. Dalam konteks Internet of Things atau IoT, pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Proses pengiriman data. Step pertama adalah pengumpulan dan pemrosesan. Data dikumpulkan oleh sensor, diubah menjadi format digital, dan disimpan sementara. Step yang kedua, koneksi jaringan. Data perlu dikirim melalui jaringan baik, jaringan kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi, 4G atau 5G, atau jaringan seluler. Step yang ketiga, protokol pengiriman. Data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, atau COAP. Step yang keempat, server atau platform. Data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Step yang kelima atau yang terakhir adalah penyimpanan data. Data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Metode pengiriman data. Perangkat mengirim data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Selanjutnya, perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Dan terakhir, data penting atau kritis bisa memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Tahapan pengolahan data IoT. Yang pertama adalah penerimaan data. Data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem. Yang kedua, pembersihan data. Data mentah seringkali memiliki ketidakakuratan atau noise sehingga perlu dibersihkan.
Yang ketiga, transformasi data. Data diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau tabel. Yang keempat adalah analisis data. Data analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan berharga. Yang kelima ada visualisasi data. Wawasan yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti. Yang keenam dan yang terakhir adalah interpretasi dan keputusan. Wawasan digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Teknik pengolahan data IoT. Yang pertama adalah analisis deskriptif, meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Teknik yang kedua adalah analisis pemetaan, menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Teknik yang ketiga adalah analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Teknik yang keempat, analisis pemrosesan sinyal, menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Teknik yang kelima adalah machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.